Setelah menutup telepon, tanpa diduga Bram didatangi oleh Queenan dan Sersan Bajuri. Queenan menanyakan tentang mikroprosesor yang asli pada Bram. Di sini diketahui kalau ternyata yang dijual Bram semalam adalah mikroprosesor abal-abal. Iya. Kale. Bram mengatakan kalau ia tahu pihak kepolisian telah menangkap agen pemerintah Cina yang ternyata hanya membawa soket lampu. Queenan kemudian mengancam akan menangkapnya dan dengan santai Bram menjawab kalau Queenan tidak akan bisa melakukan hal tersebut. If you Di couldn't, tempat you lain, Bill wouldn't. mendatangi seseorang yang diduga berkhianat pada Bram, sementara Matt Solar menunggunya di luar. Oh my God, Bill menanyakan perihal perampokan yang dilakukan pria ini, namun pria ini malah mengatakan hubungan Bram dengan FBI. What the fuck did you just say about the FBI? Never say what you thought. I say what you. Ow! Why do you think he never gets busted? Costello's a Di protected sini akhirnya FBI. Bill tahu rahasia Bram yang ternyata si Bram ini adalah mata-mata FBI. Bill kemudian mendatangi Kapten Queenan untuk memberitahukan hal tersebut. Costello's giving people up to the FBI. He's a protected fucking informant. Go around the back. I'll open the door. Keesokan harinya atas perintah Bram, Matt Solar menyuruh anggotanya yang ikut dalam transaksi untuk menuliskan data diri mereka, termasuk Bill. What's he doing? Setting up IRAs? Just fill the Ketika fucking sedang paper, menulis Ray. data diri, Bill membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam menuliskan kata I citizen. don't know if this is how you spell citizens, but Come here. Setelah selesai, ia menyerahkan formulir tersebut. Salah satu temannya mengatakan kalau mereka harus tetap di sana setelah mengisi formulir, namun Bill menolak. I'm not staying, alright? Setelah Bram mengambil formulir tersebut, Bill mengikuti Bram yang pergi ke sebuah bioskop dan di sana ternyata Colin sudah menunggu. Bill sepertinya tahu kalau Bram akan pergi menyerahkan amplop tersebut pada mata-matanya di kepolisian, namun karena suasana di bioskop tersebut terlalu gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas wajah si mata-mata ini. Bill terus mengawasi mereka dan tak lama Bram pun akhirnya menyerahkan file tersebut pada Colin. Setelah mereka pergi, Bill kemudian mengikuti Colin, namun sayang, Colin yang menyadari kalau ia tengah dibuntuti berhasil melarikan diri. Bill kemudian menemui Bram di bar. Di sini Bram melakukan main game untuk menakut-nakuti Bill. Ia mengendus minuman dan mengatakan kalau ia mencium bau tikus. Bill terlihat tegang melihat ekspresi Bram yang tidak biasa. Bram lalu mengatakan kalau Bill mungkin sudah tahu ada mata-mata dalam organisasinya. Bram lalu mengatakan kalau dulu ia akan membunuh semua anggotanya dalam situasi seperti ini. Namun di sini bukannya takut, Bill malah mengancam akan keluar dan membunuh Bram. And I will put a fucking bullet. Mendengar perkataan Bill, Bram agak kaget. Bram lalu menanyakan apakah Bill ingin menjadi dirinya dan Bill pun menjawab kalau ia tidak mau menjadi Bram meskipun ia bisa. Kemudian Bram memberi informasi palsu pada Bill kalau mereka akan bertransaksi narkoba untuk menjebak Bill dan memastikan apakah Bill mata-mata kepolisian atau bukan. Sementara itu di kantor kepolisian, Colin menemui Kapten Queenan dan berpura-pura meminta saran untuk menemukan mata-mata Bram di kepolisian. Follow Costello. You'll find his rat. Setelah itu, ia pun pergi ke ruangannya untuk memeriksa file yang diberikan Bram, namun hasilnya nihil. Keesokan harinya, Bill terlihat tengah menunggu Bram di bar untuk ikut dalam transaksi yang akan mereka lakukan sesuai informasi palsu yang dikatakan Bram semalam. Namun di sini Bram justru keluar dengan tangan penuh darah dan mengatakan pada Bill kalau ia akan menggunakan kru baru dalam transaksi kali ini dan ia pun menyuruh Bill untuk pulang. Setelah pergi dari bar, Bill menelpon Queenan dan mengatakan kalau Bram akan bertransaksi memakai kru baru, namun Bill mencurigai kalau info tentang transaksi tersebut hanya jebakan. Ia pun meminta bertemu dengan Queenan hari itu juga dan setelah itu Queenan pun pergi untuk menemui Bill. Sementara itu, Bram menelpon Colin dan menanyakan apakah kepolisian tahu informasi tentang transaksi narkoba yang hari itu akan mereka lakukan yang sebenarnya. Informasi tersebut hanya informasi palsu untuk menjebak Bill dan Colin pun menjawab I would tidak. have. That information would have come to me. Di sini artinya jika polisi tahu tentang info tersebut,
maka dapat dipastikan kalau Bill adalah mata-mata kepolisian karena Bram hanya memberitahu informasi palsu tersebut pada Bill. Setelah mendengar keterangan Colin, Bram pun akhirnya percaya kalau Bill bukanlah mata-mata kepolisian. Setelah menutup telepon, Colin teringat saran dari Quinlan untuk mengikuti Bram jika ia ingin menemukan mata-mata tersebut. Tapi di sini bukannya mengawasi Bram, ia justru menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Quinlan dengan dalih bahwa mungkin saja Quinlan sebenarnya mata-mata Bram. Quinlan pun pergi ke sebuah gedung yang diinfokan Bill dan setelah sampai ia pun masuk ke gedung tersebut. Sementara anak buah Colin yang ditugaskan membuntuti Quinlan terus menginfokan keberadaan Quinlan pada Colin hingga ia melihat Quinlan masuk lift menuju atap gedung yang kosong. Ia pun pergi dan menunggu Quinlan di luar bersama rekannya yang lain. Mengetahui Quinlan tengah menemui si mata-mata, Colin pun segera memberitahukan hal tersebut pada Bram yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Sementara itu Bill yang tengah berbicara dengan Quinlan di atap gedung tiba-tiba mendapat telepon dari teman mafianya yang mengatakan kalau mereka telah menemukan mata-mata yang saat ini tengah berada di sebuah gedung yang ternyata gedung tersebut adalah tempat pertemuannya dengan Quinlan saat ini. Menyadari kalau Quinlan telah diikuti, mereka pun akhirnya bergegas pergi untuk meninggalkan tempat tersebut, namun terlambat. Anak buah Bram yang ternyata telah sampai ke gedung tersebut langsung naik. Melihat hal ini, Quinlan menyuruh Bill untuk kabur menggunakan tangga dan setelah Bill pergi, ia pun berhadapan dengan anak buah Bram seorang diri. Mereka memaksa Quinlan untuk mengatakan di mana Bill. Sementara Bill yang telah berhasil keluar dari gedung tersebut dikagetkan oleh sesuatu yang jatuh tepat di hadapannya yang ternyata itu adalah Kapten Quinlan. Bill nampak syok melihat Kapten Quinlan meninggal dengan cara yang mengenaskan, namun ia berpura-pura kuat saat teman-temannya keluar dari gedung dan mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara anak buah Colin yang melihat kejadian ini langsung menembaki mereka saat akan masuk mobil dan terjadilah baku hantam yang mengakibatkan masing-masing dari anggota mereka tertembak. Setelah insiden tersebut, Sersan Bajuri yang nampak marah menanyakan pada Colin kenapa ia mengikuti Kapten Quinlan yang setelah mendengar jawaban dari Colin, ia langsung menghajar si Colin dan terjadilah ketegangan dalam ruang tersebut. Dan setelah itu, Sersan Bajuri pun disuruh ikut program cuti hamil. Iya. Sementara itu di tempat lain, Bill yang nampak tertekan akhirnya menemui Modolin. Melihat kondisi Bill, Modolin pun berusaha menenangkan Bill, namun ia mengatakan kalau mereka tak bisa lagi berteman dan setelah meminta maaf, ia pun pergi meninggalkan Bill. Beberapa jam kemudian di kantor kepolisian, Colin melihat ponsel Quinlan yang masih berlumuran darah. Ia mengambil ponsel tersebut dan menelpon nomor yang ada pada ponsel ini. Bill yang telah pulang kaget saat mengetahui ada yang menggunakan ponsel Quinlan untuk menelponnya. Dengan ragu ia pun mengangkat telepon tersebut dan setelah diangkat mereka berdua hanya diam-diaman. Iya benar. Bill pun menutup telepon tersebut, namun tak lama kemudian ia memutuskan untuk menelpon kembali dan setelah diangkat ia pun berbicara dengan Colin. Bill mengatakan kalau ia ingin berbicara dengan Sersan Bajuri, namun Colin mengatakan Sersan Bajuri tengah cuti. Colin meminta Bill untuk bertemu, namun Bill menutup telepon tersebut. Kemudian, Colin membuka file Quinlan dan di sana ia menemukan dokumen yang berisi informasi kalau ternyata Bram adalah mata-mata FBI. Keesokan harinya, Bram dan seluruh anggotanya terlihat tengah berkumpul di bar. Mereka melihat berita penemuan mayat salah satu rekan mereka yang kemarin terlibat baku tembok dengan pihak kepolisian dan sebelumnya mayat tersebut telah mereka buang. Pihak kepolisian mengklaim pria tersebut adalah spy alias mata-mata kepolisian, namun Bram mengatakan kalau itu hanya akal-akalan polisi agar Bram tak lagi mencari mata-mata yang sebenarnya. Di sini kita sekali lagi diperlihatkan kecerdasan dari seorang bos mafia dalam menganalisa situasi. Ya, mungkin
Tak lama kemudian mereka pun bergerak, entah itu mau ke mana, ya entahlah. Di dalam mobil, Bram mendapat telepon dari Colin yang mengatakan kalau ada polisi yang tengah mengikuti Bram, dan dengan penuh emosi Bram pun menyuruh si Colin untuk menyingkirkan polisi-polisi tersebut. Setelah menutup telepon, Colin kemudian memerintahkan unitnya untuk tidak membuntuti Bram. Ia mengatakan kalau ia tahu kemana tujuan Bram dari mata-mata yang dikirim oleh almarhum Queenan. Ia pun menyuruh unitnya untuk menyiapkan tim operasi khusus untuk menangkap Bram, dan setelah itu tim pengintai pun ditarik mundur. All units fall back. Ketika hampir sampai di lokasi, Bill diam-diam mengirim pesan pada Colin dan memberitahukan tempat di mana Bram akan mengambil narkobanya. Dan setelah sampai, Bram menyuruh anak buahnya untuk memindahkan narkoba tersebut ke dalam mobil. Bill mengingatkan Bram tentang kemungkinan polisi mengikuti mereka dengan mobil yang lain, namun Bram mengabaikannya. Tak lama kemudian, polisi pun sampai ke lokasi tersebut. Mereka bersiap untuk mencegat Bram saat keluar nanti, dan setelah semua narkoba dipindahkan, Bram menyuruh krunya untuk segera pergi. Namun di sini, dengan berpura-pura Bram menyuruhnya memeriksa sesuatu, Bill menyuruh temannya untuk pergi terlebih dahulu, dan Bill pun kabur dari lokasi tersebut. Ketika rombongan Bram berangkat, polisi yang sudah bersiap di lokasi ini langsung menyergap rombongan tersebut, dan terjadilah baku hantam antara polisi dan kelompok Bram. Bram berusaha kabur dari tempat ini. Ia kemudian menelpon Colin yang ternyata lokasi Colin tak jauh dari tempatnya. Colin menanyakan perihal FBI pada Bram. Di sini Colin khawatir kalau FBI tahu tentang dirinya, yang jika FBI tahu berarti karirnya dalam kepolisian akan terancam. Dan tak lama kemudian mereka pun saling tembak. Setelah Bram terbunuh, Bill pun datang untuk menemui Colin. Di sini ia meminta Colin untuk mengembalikan identitasnya, namun Colin mengatakan ia tidak bisa membuka filenya karena file ini terkunci. Bill lalu mengatakan password untuk membuka file tersebut. Colin pun mengatakan kalau ia harus membuka file tersebut di ruangan lain dengan alasan komputer di ruangannya sering bermasalah. Ia pun pergi ke ruangan lain, namun ketika Colin tengah membuka dan menyiapkan pemulihan identitas Bill, tanpa sengaja Bill melihat data yang dulu diminta Bram ada di ruangan Colin. Di sini akhirnya Bill tahu kalau ternyata Colin lah mata-mata Bram di kepolisian, dan setelah mengetahui hal ini, ia pun pergi tanpa sepengetahuan Colin. Colin yang kembali ke ruangan tersebut dengan membawa dokumen Bill heran ketika melihat Bill sudah tidak ada, dan di sini ia menyadari kalau Bill sudah tahu siapa dirinya. Colin pun segera menghapus data Bill dari kepolisian. Kemudian Bill mendatangi Modolin dan memberikan amplop. Bill meminta Modolin untuk menyimpan amplop yang ia berikan sampai Bill menyuruhnya untuk membuka amplop tersebut karena hanya Modolinlah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Modolin melihat sebuah amplop yang dikirim Bill untuk Colin. Modolin pun membuka dan memutar rekaman dari amplop tersebut, dan ternyata rekaman itu berisi semua percakapan Colin dan Bram. Modolin yang nampak marah menunjukkan rekaman tersebut pada Colin. We got a cop in my crew. Frank, I got no access to Queenan's undercover files. He and Dignam. Hey, I can explain Bill that. sengaja menuliskan nomor teleponnya dalam amplop tersebut, dan setelah Colin menelpon, Bill mengatakan kalau ia mendapat rekaman tersebut dari pengacara Bram. Di sini terlihat kalau Bram lebih mempercayai Bill daripada anggotanya yang lain. Bill lalu mengajak Colin untuk bertemu di gedung tempat di mana Queenan meninggal. Colin pun langsung pergi ke gedung tersebut, dan ketika sampai di atap gedung, Bill langsung menodongkan pistol dan memborgolnya. Bill mengatakan ia akan menangkap Colin dengan segala bukti yang ia miliki, namun ketika mereka tengah rembukan, tiba-tiba teman Bill waktu di akademi kepolisian, kita sebut aja namanya Semblep, ya Semblep, datang menodongkan pistol dan menyuruh Bill untuk melepaskan Colin. Bill mengatakan kalau ialah yang menyuruhnya datang.
Bill menanyakan kenapa Sersan Bajuri tidak ikut datang bersamanya, namun si Smurf ini tetap menyuruh Bill untuk melepaskan Colin, walaupun Bill mengatakan kalau Colin adalah mata-mata Bram. All right? I got Bill boxes pun to pergi take. dari tempat tersebut dengan membawa Colin sebagai sandera. Ia kemudian masuk lift untuk turun dari gedung tersebut. Namun ketika hendak keluar, ia langsung ditembak oleh salah satu rekan Colin yang lain. Tak lama kemudian, Smurf yang berniat mengejar Bill sampai di tempat tersebut, dan lagi ia langsung ditembak oleh temannya si Colin ini. Setelah menembak Smurf, temannya ini mengatakan kalau ia juga mata-mata Bram di kepolisian. Namun ketika berniat membereskan TKP, Colin meminta pistol dan kemudian menembak temannya tersebut. Ya, tembak-tembakan. Singkat cerita, setelah insiden ini, Bill pun dimakamkan dan atas rekomendasi Colin, Bill diberi penghargaan Anumerta atas keberaniannya. Pada pemakaman Bill, Modolin nampak hadir dan menangis. Sesekali Colin memperhatikan Modolin dan ketika mereka meninggalkan pemakaman, Colin mencoba untuk berbicara dengan Modolin, namun si Modolin ini mengabaikannya. Keesokan harinya ketika Colin masuk ke apartemen, ia kaget melihat Sersan Bajuri dengan kostum Mickey Mouse ada dalam apartemen tersebut yang kemudian menodongkan dan menembak Colin tepat di kepala. Colin pun mati dan akhirnya film pun tamat. Iya. Oke, seperti biasa, so what the point? Ya. Apa ya poinnya? Berkhianat atau dikhianati adalah sebuah pilihan yang dipengaruhi oleh keadaan. Ya, mungkin itulah yang terjadi pada Colin dalam film ini. Ia mengkhianati Bram karena tidak ingin karirnya dalam kepolisian hancur setelah mengetahui Bram adalah mata-mata FBI yang mungkin suatu saat akan mengkhianati dirinya. Ya, entahlah. Oke, itulah poin singkat dan gak jelas dari saya. Iya bener. Kalau kalian punya poin sendiri, silahkan kirim ke tetangga kalian. Iya benar. Dan pada akhirnya seperti biasa, apapun itu semoga tayangan dalam video ini dapat menghibur kalian semua dan dapat membuat kalian sejenak melupakan tagihan dan angsuran-angsuran yang harus kalian bayar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain episode.